Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andika Setiawan SH, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan nomor NPM 2152002. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai UAS politik hukum. Politik hukum sebagai terjemahan politik. Politik hukum menurut Willeford adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat, di mana Limer berpendapat bahwa politik hukum termasuk kajian hukum yang terkait dengan ilmu pengetahuan hukum positif, dan Limer berpendapat bahwa politik hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik pada umumnya. Politik hukum mengkaji bagaimana penetapan hukum yang seharusnya. Limer berpendapat bahwa politik hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik pada umumnya. Politik hukum mengkaji bagaimana penetapan hukum yang harusnya. Pendapat Willeford ini berbeda dengan pendapat Limer yang menyatakan bahwa politik hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Politik hukum merupakan politik perundang-undangan. Politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik. Menurut Limer, ilmu politik adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji negara dan masyarakat. Diutarakan bahwa politik dari kata polis dan politia, yang berarti city state. Politik berarti sesuatu yang berkaitan dengan negara atau kekuasaan negara. Kekuasaan negara kemudian berpusat tidak hanya pada negara tetapi juga pada masyarakat. Akibatnya, politik hukum lalu berarti pengorganisasian hukum yang baik bagi masyarakat dan negara. Politik hukum mengkaji pembaharuan hukum. Politik hukum membahas public policy. Pembahasan public policy atau kebijakan publik sebenarnya tidak termasuk pembahasan materi yang termasuk terjemahan dari politik. Seperti yang diartikan oleh Willeford atau Limer, kebijakan publik yang berpangkal pada tulisan Zia dan Singer itu tampak memfokuskan diri pada pilihan perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Politik hukum dalam pengertian yang diutarakan oleh Willeford yaitu politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku menjadi hukum yang seharusnya untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat. Untuk lebih memahami pengertian politik hukum itu, perlu kiranya ditelaah pengertian politik dan pengertian hukum yang terkait dalam istilah politik hukum itu. Politik berpangkal dari kata polis, bahasa Yunani, yang berarti city state. Politik dengan demikian berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara. Dalam perkembangannya, kemudian politik tanpa diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan bagian negara, yakni kekuasaan negara. Perkembangan selanjutnya, politik tanpa juga diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan salah satu bagian kekuasaan negara, yakni kekuasaan untuk memilih. Sehubungan dengan pengertian ini, Medwed menyatakan bahwa inti dari sari politik adalah acts of choice. Teori politik hukum. Pengertian tentang politik hukum sebagai kajian hukum dengan teori hukum politik. Keduanya mempunyai perbedaan kerangka kajian,
kerangka kajian teori hukum politik yang dikemukakan oleh Prof. R. Wiltolter bahwa untuk membebaskan hukum dari sifatnya yang abstrak dan menonjolkan implikasi-implikasi politis dari hukum itu. Hukum dipandang sebagai kategori politik, sebagai suatu sarana untuk mewujudkan suatu pergaulan hidup yang baik dan adil. Hukum bukan gejala yang bebas nilai yang netral, tetapi di dalamnya terdapat perkaitan atau hubungan erat sekali dengan politik. Hukum selalu merupakan produk dari proses politik. Modifikasi dari deskripsi tentang politik hukum di atas, maka untuk memudahkan kerangkanya dapat dikemukakan bahwa perundang-undangan yang dimaksud terdiri atas politik perundang-undangan, yaitu menetapkan tujuan dan isi peraturan undang-undangan. Teknik perundang-undangan yaitu merumuskan peraturan-peraturan undang-undang sedemikian rupa sehingga tujuan dan isi yang dimaksud oleh pembentukan perundang-undangan dapat diekspresikan dengan jelas dan tepat. Karakter produk hukum. Mengenai pengaruh konfigurasi politik dengan produk hukum, menurut Mahfud adalah ada dua karakter produk hukum, yaitu pertama, karakter hukum responsif yang berarti mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, karena dalam proses pembuatannya selalu melibatkan semua komponen masyarakat atau syarat formal. Kedua, karakter hukum konservatif yang berarti substansi atau materi muatannya lebih mencerminkan keinginan pemerintah sehingga sifatnya positif instrumentalis, yakni menjadi masyarakat pada tipe hukum seperti ini sampah terbatas. Indikator produk hukum. Untuk mengukur konfigurasi politik dalam setiap produk hukum, apakah ia demokratis atau otoriter, dapat dilihat melalui tiga pilar demokrasi, yaitu pertama, peranan partai politik dan badan perwakilan rakyat. Kedua, peranan lembaga eksekutif. Dan yang ketiga, kebebasan pers, yaitu kebebasan memperoleh informasi bagi setiap warga masyarakat. Tolak ukur di atas, maka kajian politik hukum perundang-undangan dapat ditelusuri produk legislatif, apakah memenuhi sebagai produk hukum atau sebagai produk politik. Sebagai contoh kasus, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan, politik hukumnya adalah sentralistis. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, politik hukumnya adalah desentralisasi. Konfigurasi politik dan karakter produk hukum. Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan acap kali diintervensi oleh kekuasaan politik. Konfigurasi politik berkembang melalui tarik-menarik antara yang demokratis dan otoritarian. Sedangkan karakter pada produk hukum mengikutinya dalam tarik-menarik antara responsif dan konservatif. Bagaimana pengaruh konfigurasi politik terhadap hukum Indonesia? Konfigurasi politik menggunakan karakter produk hukum. Demokrasi menggunakan karakter produk responsif. Non-demokrasi menggunakan konservatif. Pertama, konfigurasi politik. Adanya konstelasi bahwa otonomi hukum di Indonesia cenderung selalu lemah, terutama jika ia berhadapan dengan subsistem politik. Konstelasi ini dapat dilihat dari fakta bahwa pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidaklah berjalan seiring dengan perkembangan strukturnya. Dikatakan demikian jika program pembentukan hukum dijadikan ukuran, maka pembangunan struktur hukum telah berjalan dengan cukup baik dan stabil. Karena dari waktu ke waktu ada peningkatan produktivitas, tetapi pada sisi lain dapat dilihat juga bahwa fungsi hukum cenderung merosot. Struktur hukum dapat berkembang dalam segala konfigurasi politik
yang ditandai dengan keberhasilan pembuatan peraturan perundang-undangan berbagai bidang hukum, tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum cenderung semakin lemah. Ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh terjadinya gangguan oleh tindakan-tindakan politik terhadap upaya penegakan fungsi hukum. Kedua, hukum sebagai produk politik. Asumsi dasar yang digunakan kajian ini adalah hukum merupakan produk politik, sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi tersebut berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang paling berinteraksi di kalangan para politisi. Dari sudut Dassolen, bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum. Namun dari sudut Dasein atau empiriknya, bahwa hukumlah yang dalam kenyataan ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatar belakanginya. Di Indonesia, menonjolnya fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya dapat dilihat dari pertumbuhan peranata hukum, nilai dan prosedur, perundang-undangan dan birokrasi penegak hukum yang bukan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi dari proses pembangunan, melainkan juga menjadi penopang tanggung struktur politik, ekonomi, dan sosial. Pembangunan yang dianut di Indonesia di bawah pemerintah Orde Baru, misalnya, telah dipilihnya stabilitas politik sebagai prasyaratan bagi berhasilnya pembangunan ekonomi yang merupakan titik berat programnya. Ada indikasi pemerintahan kabinet gotong royong cenderung memilih pendekatan stabilitas politik dibanding pendekatan supremasi hukum. Dalam suatu pemerintahan negara hukum demokratis, seharusnya dilakukan pendekatan hukum di atas segalanya. Pendekatan stabilitas seperti tersebut, hukum diberi fungsi terutama sebagai instrumen program pembangunan karena hukum bukanlah tujuan. Dengan demikian dapat dipahami jika terjadi kecenderungan bahwa hukum diproduk dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik. Akibatnya, segala peraturan dan produk hukum yang dinilai tidak dapat mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus diubah atau dihapuskan. Dengan demikian, sebagai produk politik, hukum dapat dijadikan alat justifikasi bagi visi politik pengusaha atau penguasa. Dalam kenyataannya, kegiatan legislatif memang lebih banyak memuat keputusan-keputusan politik daripada hukum, sehingga lembaga legislatif lebih dekat dengan politik daripada dengan hukum. Politik sebagai etik adalah memilih dan menentukan tujuan kehidupan bermasyarakat yang harus diperjuangkan. Adapun politik sebagai teknik adalah memilih dan menentukan cara dan sarana untuk mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat yang telah dipilih dan ditentukan oleh politik sebagai etik tersebut. Pengertian politik menurut Madwes sama dengan pengertian politik menurut Kelsen, yakni perbuatan memilih. Namun pengertian politik Kelsen lebih rinci karena menunjuk sasaran pilihannya, yakni tujuan yang hendak dicapai dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Landasan yuridis dalam tesis saya, efektivitas kebijakan teknis dan perencanaan dalam moderasi beragama pada kurikulum pendidikan Madrasah Kota Batam. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi, dan efisiensi menjamin pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi muatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Bab 2 Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pasal 2-3. Bab 3 Prinsip penyelenggaraan pendidikan Pasal 4. Bab 4 Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah di Pasal 5-11. Bab 5 Peserta didik di Pasal 12. Bab 6 Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Pasal 13-32. Bab 7 Bahasa pengantar Pasal 33. Bab 8 Wajib belajar di Pasal 34. Bab 9 Standar Nasional Pendidikan Pasal 35. Bab 10 Kurikulum Pasal 36-38. Bab 11 Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pasal 39-45. Bab 12 Sarana dan Prasarana Pendidikan di Pasal 45. Bab 13 Pendanaan Pendidikan di Pasal 46-49. Bab 14 Pengelolaan Pendidikan di Pasal 50-53. Bab 15 Peran serta masyarakat dalam pendidikan di Pasal 54-56. Bab 16 Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi Pasal 57-61. Bab 17 Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62-63. Bab 18 Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain Pasal 64-65. Bab ke-19 Pengawasan Pasal 66. Bab 20 Ketentuan Pidana Pasal 67-71. Bab 21 Ketentuan Peralihan Pasal 72-74. Bab 22 Ketentuan Penutup Pasal 75-77. Pasal yang digunakan dalam landasan yuridis tesis Pasal 38. Pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Ketiga, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Keempat, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu
pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Cukup jelas. Pasal 39. Pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Penjelasan ayat 1. Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknis sumber belajar. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan dalam mengembang mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidik non formal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dengan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja. Materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bab 1. Ketentuan umum di pasal 1. Bab 2. Lingkup, fungsi, dan tujuan di pasal 2 sampai 4. Bab 3. Standar isi di pasal 5 sampai 18. Bab 4. Standar proses di pasal 19 sampai 24. Bab 5. Standar kompetensi lulusan di pasal 25 sampai 27. Bab 6. Standar pendidik dan pendidikan di pasal 28 sampai 41. Bab 7. Standar sarana dan prasarana di pasal 42 sampai 48. Bab 8. Standar pengelolaan pasal 49 sampai 61. Bab 9. Standar pembiayaan pasal 62. Bab 10. Standar penilaian pendidikan di pasal 63 sampai 72. Bab ke-11. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP di pasal 73 sampai 77. Bab ke-12. Evaluasi di pasal 78 sampai 85. Bab ke-13. Akreditasi di pasal 86 sampai 88. Bab 14. Sertifikasi di pasal 89 sampai 90. Bab ke-15. Penjaminan mutu di pasal 91 sampai 93. Bab 16. Ketentuan peralihan di pasal 94 sampai 95. Bab 17. Ketentuan penutup di pasal 96 sampai 97. Pasal yang digunakan dalam landasan yuridis tesis. Pasal 17. Poin 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD atau MI, SDLB, SMP, MTS, SMPLB, SMA, MA, SMA LB, SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. 2. Sekolah dan komite sekolah atau madrasah
dan atau komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. 3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan. 4. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu standar nasional pendidikan. Cukup jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dunia pendidikan khususnya, dan tantangan masa depannya umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional, dunia pendidikan khususnya, dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mencakup: pertama, pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan. 2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non formal, pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan bertaraf internasional, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal, pendidikan oleh perwakilan negara asing dan kerjasama lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia. 3. Penyetaraan pendidikan informal. 4. Kewajiban peserta didik. 5. Pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Pendirian satuan pendidikan. 7. Peran serta masyarakat. 8. Pengawasan dan sanksi. Materi muatan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bab 1. Ketentuan umum Pasal 1. Bab 2. Pengelolaan pendidikan di Pasal 2 sampai 59. Bab 3. Penyelenggaraan pendidikan formal di Pasal 60 sampai 99. Bab 4. Penyelenggaraan pendidikan non formal di Pasal 100 sampai 115. Bab 5. Penyelenggaraan pendidikan informal Pasal 116 sampai 117. Bab 6. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Pasal 118 sampai 126. Bab 7. Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di Pasal 127 sampai 142. Bab 8. Satuan pendidikan bertaraf internasional di Pasal 143 sampai 154. Bab 9. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Pasal 155 sampai 159. Bab 10. Penyelenggaraan pendidikan oleh perwakilan negara asing dan kerjasama satuan pendidikan asing dengan satuan pendidikan negara Indonesia di Pasal 160 sampai 168. Bab 11. Kewajiban peserta didik di Pasal 169. Bab ke-12. Pendidik dan tenaga kependidikan di Pasal 170 sampai 181. Bab 13. Pendirian satuan pendidikan
di pasal 182 sampai 185. Bab 14. Peran serta masyarakat di pasal 186 sampai 198. Bab 15. Pengawasan di pasal 199 sampai 205. Bab 16. Sanksi di pasal 206 sampai 216. Bab 17. Ketentuan peralihan di pasal 217 sampai 220. Bab 18. Ketentuan penutup di pasal 221 sampai 222. Pasal yang digunakan dalam landasan yuridis tesis. Penjelasan pasal 10 ayat 1. Standar pelayanan minimal merupakan batas minimal pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah, serta pencapaian target pembangunan pendidikan nasional. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, ayat 4. Yang dimaksud sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi satuan pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu komite sekolah atau komite madrasah dalam mengelola pendidikan. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014 sampai tahun 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara perlu menetapkan peraturan presiden tentang Kementerian Agama. Materi muatan peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Bab 1. Kedudukan, tugas dan fungsi di pasal 1 sampai 3. Bab 2. Organisasi pasal 4 sampai 60. Bab 3. Instansi vertikal di pasal 61. Bab 4. Unit pelaksana teknis di pasal 62 sampai 63. Bab 5. Tata kerja di pasal 64 sampai 17. Bab 6. Pendanaan di pasal 73. Bab 7. Ketentuan lain-lain di pasal 74 sampai 76. Bab 8. Ketentuan peralihan di pasal 77 sampai 78. Bab 9. Ketentuan penutup di pasal 79 sampai 80. Pasal yang digunakan dalam landasan yuridis tesis. Pasal 10. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cukup jelas. Demikian presentasi tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.